Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tak seperti biasanya kawan, kalau ada turnamen, pagi game turnamen, sore pun game turnamen. Tapi mungkin di waktu-waktu yang mendatang kita akan selingi game-game para legenda saat game turnamen tidak menarik untuk kita ulas. Dan insya Allah beberapa hari ke depan saya akan bagikan kaos edisi pelajar kawan, kaos ukuran M. Bagi kawan-kawan yang badannya cungkring gak masalah, walau bukan pelajar silakan saja kalian ikut serta. Syaratnya hanya simpel kawan, kalian tuliskan 4 nomor terakhir HP kalian. Nanti 4 nomor ini saya akan jadikan nomor undian seperti biasa. Jadi teman-teman yang masih pelajar, teman-teman yang badannya cungkring boleh ikutan, silakan saja. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kita ambil dari permainan Mikaltal. Lama kita tidak mengulas permainan Mikaltal kawan. Jadi admin agak lupa cara bermainnya Mikaltal seperti apa. Oke, game dari Mikaltal ini saya ambil saat dia mengikuti turnamen URS Championship di Moskow tahun 1963 melawan Nikola Padevsky. Mikaltal pegang putih bermain dengan pembukaan kesukaannya pion E4. Dan apabila lawan membalas dengan pion E5, kemungkinan Mikaltal akan bermain dengan Ruy Lopez pembukaan kesukaannya. Tapi kita tidak temui permainan Ruy Lopez di sini kawan, kita temui pembukaan French Defense variasi Winawer gajah B4 dan Mikaltal memilih variasi maju pion E5, pion B6 dan menteri ke G4. Pada posisi ini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih pada posisi ini paling banyak memainkan pion A3 ataupun menteri tadi ke petak G4. Inilah dua pilihan utama selain gajah ke petak D2 untuk menutup pimpinan dari gajah hitam ini. Mikaltal memilih menteri G4, gajah mundur kembali membackup pionnya, dan sekarang gajah G5 menyerang menteri, menteri menghindar, dan kuda F3. Kedua pemain melanjutkan pengembangan perwira. Dan sekarang pion H6, gajah mundur. Di sini hitam rokade panjang dan pion H4 untuk mendapatkan penguasaan ruang ataupun menghentikan laju pion G ini kawan. Hitam melanjutkan pengembangan kuda ke E7. Mikaltal juga memutuskan rokade panjang dan di sini pion F5 dipukul menggunakan N-pasen, dipukul balik oleh pion G dan lajur G sudah terbuka kawan. Siap-siap ancang-ancang hitam akan menggeser betengnya. Di sini Mikaltal melanjutkan menggeser beteng D ke E1 menarget pion ini kawan. Pion tidak diantisipasi dengan pion F5 seperti ini, tapi hitam memilih menyerang menteri dan menyerang pion yang ada di belakangnya. Mikaltal mengambil pion E6 menantang pertukaran menteri, tantangan ditolak, hitam lebih memilih mengambil pion G2. Jika tadi kawan hitam memilih pertukaran menteri terlebih dahulu, maka ini akan memberikan tempo bagi putih untuk mengaktifkan betengnya segera naik seperti ini, memberikan pressure di sini. Walaupun hitam juga memberikan pressure di sini kawan, kemungkinan putih akan menggeser betengnya terlebih dahulu, barulah nanti dia akan membuat langkah-langkah yang lain seperti ambil pion ini, ataupun juga pion ini sedang diincar oleh gajah kawan. Dan posisi putih pun masih tetap lebih bagus daripada hitam. Di sini tadi hitam tidak memutuskan untuk bertukar menteri, terlebih dahulu ambil pion G2. Mikaltal menarik mundur menteri ke E3, tidak melakukan pertukaran, lebih memilih melindungi pionnya, dan hitam melanjutkan raja bergeser ke B8. Menghindari ancaman ini kawan, karena dia satu diagonal di diagonal terang yang bisa diserang oleh gajah terang putih. Dan Mikaltal tentu saja melanjutkan gajah F1 menyerang beteng, walaupun langkah ini tidak disukai oleh engine. Banyak sekali tadi langkah-langkah yang berwarna biru, artinya langkah yang tidak disukai engine, tapi kita biarkan saja kawan, kita coba nikmati langkah-langkah dari Mikaltal. Beteng menghindar, mundur kembali, dan gajah H3 menyerang menteri, ditutup oleh pion F5, sekarang menteri ke D3, memberikan pressure lebih bagi pion ini kawan. Di sini gajah mundur ke C8 untuk memperkuat posisi pionnya. Selanjutnya pion H5, menteri ke E8, sedang mengincar pion ini kawan. Dibiarkan saja oleh Mikaltal, dia bermain dengan gajah F4, mengincar atau mengepin pion C7. Hitam melanjutkan ambil pion H5, kuda ke B5, menarget pion C7 kawan dengan gajah serta kuda di backup oleh beteng D7, dan Mikaltal menggeser menterinya ke C3, sedang menarget kuda ini ataupun pion yang ada di belakangnya. Kemungkinan nanti Mikaltal akan pukul kuda ini di peta ini. Jika dipukul balik oleh saudaranya, maka terbuka lajur C bagi menteri, kuda, serta gajah.
Oleh karena itu pada posisi ini hitam mengantisipasinya dengan langkah gajah B7 memperkuat posisi kudanya dan Mikhail melanjutkan tekanan kali ini dengan kuda ke E5. Kita menemui momen yang cukup menarik kawan. Momen yang sebetulnya tidak terlalu menentukan juga tapi cukup kritis pada posisi ini. Posisi kuda putih sekarang menantang pertukaran kuda atau menyerang beteng sehingga nanti gajahnya ini bisa menyerang pion yang ada di peta C7. Pada posisi ini hitam meladeni pertukaran kuda. Kuda pukul kuda tidak dipukul balik oleh gajah agar dia mendapatkan 3 kali serangan terhadap pion C7 ini kawan. Tapi Mikhail memilih memukul balik kuda hitam menggunakan pion. Membiarkan pion hitam bisa didorong maju, mengancam menteri, serta membuka serangan bagi beteng putih. Tapi sayangnya kawan, dalam permainan di atas papan tidak ada tanda kuning, biru, atau merah. Jadi pemain tidak tahu langkah ini apa langkah baik, langkah blunder, atau langkah brilian. Tapi ternyata langkah pion didorong maju ini merupakan langkah kesalahan. Seperti biasa, saya beri kesempatan bagi kawan-kawan untuk menebak langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini. Memanfaatkan langkah kesalahan hitam yang mendorong pionnya, mengancam menteri, juga menyerang betengnya. Bagaimana cara mempertahankan menteri dan betengnya kawan? Apakah sudah ketemu langkah dari Mikhail di langkah berikutnya seperti apa? Mikhail mendorong pionnya saja ke peta E6 menyerang beteng. Tentu jika beteng ini menghindar, mundur ataupun maju ke sini kawan, maka menteri bisa lurus pukul pion C7. Tentu saja pion pukul menteri lanjut hitam dan Mikhail pukul beteng. 1 langkah pun bisa jadi menteri lagi. Diantisipasi dengan langkah gajah G7, Mikhail melanjutkan pukul pion C7. Di posisi ini kawan, hitam atau Nikola Padevsky menyerah. Sudah merasa cukup kawan di langkah ke-28 ini. Permainan masih cukup panjang kawan bila dilanjutkan. Saya yakin kalau kalian bermain dengan satpam atau Pak RT di kompleks kalian pasti belum mau menyerah. Apalagi kalian masih punya menteri di sini. Tapi posisi hitam sudah kolaps kawan. Mungkin saja kalian akan melanjutkan pion pukul pion dengan tempo skak terlebih dahulu setelah raja bergeser. Mungkin kalian menggeser menteri ke sini, mengancam gajah. Putih akan melakukan open skak di sini kawan dengan kuda ke D5 open skak sekaligus melindungi gajah. Dan setelah raja bergeser ke peta A8, satu-satunya peta kawan karena di sini sudah dikontrol oleh pion, jadi raja tidak bisa bergeser ke sini lagi. Dan di sini putih akan melanjutkan dengan gajah ke G2 mengancam menteri. Jika kalian ambil gajah ini, maka selanjutnya kuda kembali skak di sini. Raja bergeser lagi, kuda akan open skak di sini. Raja akan bergeser ke peta ini lagi dan pion pun bisa promosi. Jika kalian tutup dengan gajah, selanjutnya kuda akan ke peta C7 kawan skak lagi. Setelah raja bergeser, mungkin maju ke peta terang agar tidak terkena pin oleh menteri putih. Menteri putih akan ambil kuda yang ada di peta E7 ini. Dan kalian akan tetap kalah kawan jika dilanjutkan terus. Kuda pun siap open skak lagi dan seterusnya kawan. Kalian sudah dalam posisi kolaps. Silakan otak-atik kawan dalam posisi seperti ini. Apapun masih bisa terjadi oleh hitam. Jika putih ngantuk, hitam mungkin akan menang. Atau pada posisi ini banyak sekali kawan posisi atau langkah-langkah yang bisa diambil hitam. Terserah kalian mau melangkah seperti apa. Tapi posisi hitam sudah kolaps. Oke, silakan otak-atik variasi yang lain kawan. Apabila kalian ingin melanjutkan, saya yakin kalian bisa menang dengan hitam jika melawan Pak RT atau Pak Satpam di kompleks kalian. Dan semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa sekali lagi, bagi yang ikut undian, silakan kirim 4 nomor kalian di kolom komentar. Di 2 atau 3 hari ke depan saya akan undi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.